this. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini tentang penyebab honorer K2 yang tidak bisa masuk pendataan non-ASN. Dan juga banyak data guru lulus PG yang bermasalah. Apa saja penyebabnya? Yuk simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mohon jangan lupa untuk di-share. Ketua Forum Honorer K2 di Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Meliani Kahar, mengungkap masalah besar yang dialami honorer K2 dalam pendataan non-ASN. Ternyata Badan Kepegawaian Daerah atau BKD tidak berani memasukkan data honorer K2 karena slip gajinya bukan dari APBD. Banyak honorer K2 yang tidak memiliki slip gaji dari APBD sehingga tidak bisa didata. Karena dalam sistem pendataan non-ASN BKN wajib upload bukti gaji yang bersumber dari APBD. Syarat slip gaji itu tidak bisa dipenuhi honorer K2 karena banyak yang digaji dari bukan APBD. Sebagian digaji dari sukarelawan. Selanjutnya, Sin menegaskan seharusnya sistem aplikasi untuk honorer K2 dibuat berbeda dengan non-K2. Sejak awal, honorer K2 memang digaji bukan dari APBD atau APBN. Itu pula yang membedakan honorer K2 dan honorer K1. Honorer K1 kan gajinya dari APBN atau APBD, makanya mereka diangkat PNS tanpa tes. Nah, kalau honorer K2 yang digaji dari non-APBN atau APBD, makanya ada tes CPNS di saat tahun 2013. Jika sistem di aplikasi pendataan non-ASN tetap seperti itu, sudah bisa dipastikan banyak honorer K2 yang ada di database BKN tidak bisa masuk. Di sisi lain, Andi pesimistis jika pendataan ini akan menjadi pijakan dalam penentuan kebijakan bagi masa depan honorer. Ini berkaca pada pengalaman pendataan 2014. Seluruh data honorer K2 sudah didata dan dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Tetapi faktanya masih ada 370 ribuan yang belum terakomodasi. Ironisnya, dari jumlah tersebut terdapat 275 ribuan tenaga teknis. Nah, hingga saat ini tenaga teknis inilah dalam P3K 2022 belum diberikan kebijakan secara khusus karena pemerintah fokus pada formasi guru dan tenaga kesehatan. Kita ketahui bersama bahwa pendataan ini hanya sekedar didata, tidak dijadikan patokan untuk pengangkatan P3K, apalagi PNS. Kita ketahui bersama bahwa sementara masih banyak guru honorer K2 berharap menjadi PNS, bukan P3K. Namun jangan lupa bahwa regulasi yang disiapkan pemerintah hanya P3K. Jadi sebaiknya honorer K2 jangan egois, karena aturannya sudah dibuat oleh pemerintah. Untuk saat ini harapannya agar seluruh honorer K2 bisa terakomodasi pada seleksi P3K 2022 dengan mendapatkan afirmasi khusus. Jangan sampai non K2 sudah terakomodasi, sedangkan K2 hanya jadi penonton. Sementara itu, pemerintah hingga saat ini belum bisa memastikan jadwal seleksi P3K. Timeline seleksi P3K 2022 yang dikeluarkan pemerintah itu baru sebatas estimasi. Dalam hal ini, Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus PG seluruh Indonesia, Heti Kustrianingsih, mengaku heran dengan fakta yang diungkapkan Badan Kepegawaian Negara bahwa banyak data yang bermasalah. Itu data lulus PG banyak yang salah? Apakah ada data bodong? Kalau ada data bodong, apakah Kemendikbudristek tidak melakukan penyaringan?
Masih ingatkah saat seleksi P3K 2021 tahap 1 ada banyak guru swasta mendaftar dan lulus? Fakta lainnya adalah adanya tenaga kependidikan maupun instansi lainnya bisa ikut seleksi P3K guru tahap 1 dan 2. Akhirnya pun juga lulus. Memang sih seleksi P3K 2021 itu banyak yang kacau karena pelamar yang tidak sesuai kriteria bisa masuk, ujar. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah masih tersisa nama-nama peserta bermasalah itu dalam daftar 193.954 guru lulus PG? Sebenarnya sudah bisa ditebak bahwa 193 ribuan guru itu tidak semuanya valid. Sebab ada yang sudah berhenti dan namanya ketika dicek di akun info GTK Kemendikbudristek sudah tidak ditemukan. Apa yang dilakukan BKN ini sudah tepat, mengklirkan data guru lulus PG di awal. Langkah itu akan mempermudah dalam proses penetapan NIP P3K guru. Aneh jika data guru lulus PG P3K disebut bermasalah. Datanya kan sudah dikunci Kemendikbudristek, sehingga aneh kalau dibilang bermasalah. Apanya yang bermasalah ya? Kami jadi bingung, apakah ini upaya agar proses pengangkatan guru lulus PG diulur-ulur? Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Suharmen, mengungkapkan ada kendala sehingga seleksi P3K 2022 tidak bisa dilaksanakan sesuai timetable yang disusun Kemenpan RB, yaitu pekan ketiga atau keempat bulan September. Estimasinya seleksi P3K guru dan non-guru dilaksanakan November. Dia tidak mau menyatakan November itu sudah pasti ada seleksi. Suharmen juga menyebutkan data guru lulus PG yang sudah diserahkan ke BKN ternyata bermasalah. Begitu akan dimasukkan ke dalam database SSCASN, masih banyak yang salah, sehingga harus dibersihkan dulu semua datanya. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.